Kadang satu rumah itu pasang misalnya nih 4 ampere nih. 4 ampere pasang stud dalam rumah tuh jatuh. Pemakaian dalam terlalu besar dan jadi tidak balance dengan studnya. Ya. Jadi oleh pemiliknya itu studnya dibesarkan lagi. Itu yang sangat bahaya. Itu yang menurut saya inti dari semuanya. Energinya berangkatnya dari situ. Iya. Itu ya susah lah nyari orang itu. Nah, ini yang perlu kita kabarkan kepada orang-orang. Iya. Jadi ini kan kan udah sering lah mungkin Pak Ahin. Iya. Mungkin udah berarti gabung dari Persera sejak pertama kali dibentuk. Iya. Oh, berarti generasi pertama juga dong Pak Ahin ya? Saya generasi pertama juga. Pernah nggak ada pengalaman kalau Persera itu di saat dalam kondisi hampir kalah dengan api? Itu di mana lu? Maksudnya misalnya nih api ini udah makin besar nih, kok mungkin pernah dalam suatu kejadian tuh panik gitu kan, ini gimana lagi nih? Tuh sering. Nah itu mungkin ada satu cerita gitu di mana gitu. Itu terjadinya sejak tahun berapa misalnya di itu kalau masalah tahun sih kita udah nggak lupa. Hampir setiap saat kita turun dalam yang terjadi kasus ya udah sering terjadi. Yang sering turun ke lapangan. Kita kan setahu ke lokasi Sintang kan kesulitan air. Bukan kayak di Pontianak. Kalau di Pontianak lain, dia setiap kali paret selalu ada air. Karena dia hidran ya? Iya, enggak Pak, air. Karena dia ikut sungai laut. Kadang kan pasang, kalau pasang airnya naik. Karena di Pontianak itu setiap paret dia ada buat blok. Oh gitu. Kalau di Sintang kita kesusahan air. Suatu saat ada terjadi, kalau nggak salah antara ruko pertama dengan ruko yang kedua. Ruko pertama udah terbakar. Itu ruko yang kedua kami sampai kehabisan air. Akhirnya ruko yang kedua juga merembet. Itu yang kami terjadi kekurangan air di bukan kekurangan. Jadi gimana lah solusinya waktu itu, Pak? Kenapa? Waktu kekurangan air tuh airnya pada saat itu ngambil air kemana tuh? Pada saat itu akhirnya bagaimana? Atau dibiarkan saja terbakar sampai habis? Saat itu kami cari solusi lain. Kami kan di Sintang bukan ada Persera aja, kan ada damkar. Dan untung damkar satu ini pas tangkinya langsung membantu mengisi air ke tangki kami dan berhasil kami memadamkan. Estafet Pak. Estafet ya. Kalau selang-selang disambung sampai ke sungai nggak bisa? Bisa juga. Kalau terlalu jauh sungainya. Iya. Tapi kalau kejadian di pasar Sungai Durian itu kan biasa kami mesin langsung bawa ke Lanting. Itu jaraknya mungkin sekitar ada 1 kilo. Oh ya, kan di pantai ya kalau. Iya, di pantai. Kalau 1 kilo mesin kami masih mampu. Tapi mesin udah sampai ke TKP, kami tidak langsung semprot. Mesin yang dari pantai masuk ke TKP, langsung masuk ke tangki dulu. Dari tangki keluar hanya sambung selang aja. Kami udah langsung semprot. Jadi air tuh lebih kuat dan lebih efisien gitu, Pak. Nah, terus gini. Kan tadi banyak menemui kendala ya. Dari sejak berangkatnya, yang kemudian orang nggak mau minggir, sampai di lokasi pun orang malah ngajari, ya kan? Atau nggak berbuat apa-apa, hanya menonton. Entah setidaknya apalah gitu kan. Harapannya Pak Ahin itu bagaimana? Mulai dari di jalan sampai orang-orang yang di lokasi, harapannya apa? Ya, harapan kami untuk masyarakat khususnya Kota Sintang lah ya, supaya saling bekerja sama lah, baik maupun di jalan raya, bila mana terjadi ada suara sirene dan suara rotator yang merah, itu supaya bisa menyepi, memberikan jalan, menyepi ya, memberi jalan untuk kami jalan. Dan sampai ke TKP itu yang kami alami itu tuh masyarakat, supaya masyarakat ya bantu kerja sama lah, jangan terlalu mendekati titik api.
supaya tidak mendekati anggota-anggota Pusera, anggota-anggota mobil-mobil. Malah tidak ini memberikan Ya. ruang untuk bergerak Ya, gitu. supaya susah memberi kami uang gerak. Kami sabung selang aja bahwa ada masyarakat yang berdiri kiri kanan terlalu dekat, susah untuk kita bergerak itu, Pak. Iya. Jadi kalau mau nonton dari jauh aja gitu. Ya, jauh-jauh. Biasa kalau di Indonesia kami udah terbiasa. Kalau di luar negeri itu mereka ada bikin police line. Jadi Oh, gitu. tidak boleh mendekati melewati police line-nya. Nah ini begitu kebakaran, siapa yang mau masang police line itu? Tiba-tiba memang sudah orang-orang merapat kan. Iya, Begitu benar. kita datang sudah terhalangi. Iya, benar. Tapi biasanya kan ada. Tapi setelah kejadian ya kalau Setelah kejadian, Setelah kejadian. kepentingan investigasi itu. Iya. berarti. Itu. Tapi biasanya kan hadir juga tuh kepolisian. Ya, dulu hadir. Tapi Biasanya mereka enggak mengamankan atau gimana tuh? Maksudnya kalau kepolisian tuh. kalau sejak kepemimpinan saya itu kebanyakan di lapangan tuh jarang lah polisi untuk mengatur masyarakat yang terlalu dekat. Tapi ya bersyukur juga lah kalau pas ada kebakaran itu ada polisi yang dekat. Tapi tanpa kita kasih tahu, petugas bisa Adalah police yang line ikut itu. Bosen, bukan Pak, untuk supaya masyarakat tidak mendekati terlalu pekerja terlalu dekat. Ya mungkin ini juga masukan lah bagi Iya. kepolisian bahwa ketika ada begitu diharapkan membantu untuk memasang police line. Ya, Ketika terjadi kebakaran, wah segera dipasang Iya. kan nanti orang akan oh ya tahu. ya. Harapan kami tidak usahlah pasang police line, cukup untuk mengatur masyarakat supaya jangan terlalu mendekat. Masalahnya Gitu gini, aja, Pak. masyarakat kadang-kadang ya kalau diomongi itu nggak nurut. Ya, Tapi benar. ketika langsung ya ditarik Bikin garis garis. itu Ya, pakai itu police line, lebih bagus, Pak. Itu malah memang ada garis gitu Ya. yang tidak boleh nih. Itu malah lebih patuh Ya, betul. saya kira. Gitu. Kadang lipangan udah di polisi udah kasih tahu jangan terlalu dekat. Ya. Setelah menit lagi polisi lari, wah Iya. kemurun lagi, Nah, temurun. makanya mungkin lebih baik ya dipasang Ya, betul. police line itu. Jadi memang sudah jelas garisnya di situ Ya, yang tidak boleh melewat tidak boleh lagi. melintasi itu Iya. kan gitu. Jadi Iya, lebih betul. memudahkan ini pemadaman. Iya. Saya dulu pernah Pak Hen Hmm. mengalami musibah kebakaran dulu di ruko yang Seroja. Seroja, ya. Itu kan dari ruko yang ujung yang dekat pasar sayur. Oh ya, tahu. Akhirnya nggak tahu mungkin ya. Pertama ada yang kecewa juga ini pemadam lama datang Ya, dan segala ya. macam. Itu biasanya informasi untuk sejak dikasih tahu nih, Ya. Sarah, ada kebakaran nih. Ya, Itu waktunya berapa lama sih iya. harus bisa sampai ke TKP itu? Kalau kami Karena Busera, sempat terlambat akhirnya ruko saya itu, saya kan ada nyewa ruko juga kan di tempat Bu Alo itu yang paling ujung kanan. Itu memang udah nyambar yang atas akhirnya. Kami udah itu dulu sih udah keluarkan barang apa dulu. Iya. Tapi itu kami tahunya udah dari ujung sana. 2 blok ya. Iya, 20 itu 10 pintu. 10 pintu ya waktu itu. Iya, 10 menit. Berarti dia waktu itu kebakaran 2 blok ya. Mm-mm. Ya, waktu kejadian itu saya juga ada hadir waktu itu. Oh gitu. Nah, ini pertama yang saya mau sampaikan itu saat kami terima ada kebakaran, kami kan tidak standby di posko. Ya, Kami itu masalahnya. Ya. Kan ini bukan profesinya memang pemadam kebakaran, Ya. tapi sukarela. toh. sukarela. Jadi Kami ketika terjadi kebakaran tuh ya sedang menjalani profesi masing-masing. ya betul. Jadi butuh waktu untuk datang ke posko kemudian berangkat. Ya. Itu Itu masalahnya itu. waktunya ya tergantung anggota juga. Kalau anggota yang dekat dengan posko ya dia Bisa cepat segera. Apalagi anggota itu bisa nyetir. Ya. Jadi udah 2 orang udah sampai di posko, mobil langsung bawa ke TKP. Ya. Ya, pertama yang kami dapat kebakaran. Pertama kami dapat dari HT radio. Yang kedua kami lewat WA group bila terjadi kebakaran. Pertama yang kami terima, jadi kami menuju ke posko dulu. Posko
bawa mobil langsung menuju ke titik TKP. Ya. Kendalanya yang dari kami sering terjadi itu dari rumah ke posko ke titik api itu mungkin sekitar ya tergantung lokasi kebakaran mana Ya, yang ya. terjadi gitu Pak. Tapi cakupannya memang di kota Sintang saja ya? Ya di kota Sintang aja. Atau Enggak juga. sekian radius dari Sintang gitu? Enggak juga Pak. Kami bisa mencakupi lihat di mana perkembangan ruko-ruko, rumah-rumah yang udah padat, kami selalu turun. Bahkan sampai di Spau kami juga pernah turun Pak. Di Spau, di Skadau, di Melawi. Itu nggak keburu selesai apinya di sana. Itu kami turun, kami tunggu bantuan, tunggu informasi dari lokasi yang kebakaran Pak. Kan 1,5 jam ke Iya. Skadau. Emang nggak keburu selesai tuh? Memang Terbakar sih habis. pertama kami pergi, api udah berhasil mereka evakuasi. Kami ya tetap datang gitu Pak. Oh ya karena memang dipanggil. Ya? Memang dipanggil. Kita nolak pun juga nggak bisa. Ya, Ya, betul. gitu. Memang sudah niatnya jadi Ya memang. sukarelawan itu. Ya kalau terjadi kebakaran di luar daerah Pak, kami anggota ini udah siap-siap, udah semangat, udah mau turun. Kami kan dikasih SOP-nya, bagian yang mau di luar Sintang hanya 7 personil anggota. 7 anggota itu kami dipilih. Yang tidak mau ikut, apa yang ingin mau ikut tapi kami tidak pilih, orang itu akan ngomong emosi, ya, ngamuk. ya. Karena dia tuh niat tuh hati udah mau turun, mau nolong. Gitulah. Tapi tidak diberikan Tidak kesempatan. diberi kesempatan. Gitu loh Pak. Berarti itulah yang paling jauh ya Pak Hena. Paling jauh Skadau. Skadau. Paling jauh. Emang di Skadau nggak ada? Skadau ada Pak. Ada ya? Ada. Tapi mungkin kurang ya. Mungkin kurang pas itu udah musim kemarau Pak. Kami udah sampai ke TKP itu mereka sudah bisa diatasi lah. Tapi kami udah sampai ke Skadau, kami tetap menurunkan mesin, kami tetap memadamkannya Pak. Nah terus ini lagi Pak, harapannya Pak Ahen kepada masyarakat pada konteks bagaimana kemudian mencegah agar tidak terjadi kebakaran bagaimana? Ya, pertama yang sering terjadi itu kebakaran jam 12 sampai jam 3 subuh. Itu yang sering kami terjadi. Padahal itu kondisi sedang dingin itu ya? Iya, sedang dingin, sedang Kok malah tidur. terbakar? Ya, itu pertama itu kita pasang instalasi listrik itu benar-benar harus diperhatikan. Pertama dari kabelnya harus nggak yang boleh pakai sembarangan. SNI, tidak boleh pakai yang kabel yang bening itu. Ya. Itu tidak terlalu Rekomendasi, safety ya. Tidak direkomendasi pakai yang kabel yang bening itu ya? Ya, tidak menang. Bisa, tapi hanya untuk watt yang kecil. Misalnya gitu. 10 watt, 20 watt itu bisa. Nah itu masalahnya pengetahuan yang seperti itu. Ya, Semua itu orang yang tahu, benar. Itu kadang banyak orang yang tidak tahu. Ya. Saya kan pengusaha juga. Pengusaha saya juga ada jual kabel-kabel itu juga. Konsumen yang mau datang ke kabel saya, datang ke toko saya untuk membeli, saya tanyakan dulu. Kabel ini untuk apa? Ya, untuk ya, rice cooker, untuk TV. Oh, nggak boleh pakai ini. Harus pakai kabel yang besar, standar. Ya. Lalu saya dari sanalah saya menyampaikan bahwa kenapa tidak boleh pakai ini, harus pakai yang ini gitu. Ya, itu kalau menurut saya Pak Ahen pedagang atau berniaga dengan adab. Iya, betul Pak. Ya kan? Lah kalau hanya sekedar ngejar untung, ya udah orang mau bisa. beli, ya udah beli. Ya, Yang penting malahan barangku laku ya, kan? Iya, betul Pak. Kan gitu. Lebih Lah laku. ini- Pak Ahen kok masih jual? Hah? Oh ya karena itu tadi Loh, ada tergantung kebutuhannya. kepentingan, iya, Iya. kan masing-masing toh. Iya. Oh kalau yang ini untuk ini untuk Iya. ini. Makanya sampai ditanya dulu kan, beli untuk apa? Iya. Oh untuk ini apa? Oh jangan yang itu. Oh, Iya, yang benar. ini untuk keamanan. Nah itu Iya. berniaga dengan akhlak lah. Iya. Gitu, ya. Benar. Kalau saya mau jual ke dia, saya untung banyak. Iya. Tapi saya tidak cari itu. Ya. Kita jual supaya konsumen itu bisa mempergunakannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan barang yang dibeli dari saya. Ya, Itu ya. Pak. Yang pertama itu masalah kabel. Yang kedua masalah regulator. Regulator LPG saat masak. Oh ya. Nah, itu kalau terjadi bocoran gas Heeh. di ruang tertutup, jangan panik.
jangan nyalakan listrik, harus padamkan, jendela dibuka. Fungsinya jendela dibuka supaya gas yang keluar itu keluar. Nah, itu yang terjadi, yang sering kata mereka kebakaran awas meledak gas. Itu nggak mungkin bisa meledak karena gas itu udah di safety, diciptakan sedemikian mungkin, itu tidak akan terjadi. Yang penyebab memecah itu karena dari ruangan udah tertutup, udaranya tidak keluar, ada percikan api dikit, gasnya menyambar. Dari sana nggak bisa percikan api dan membakar apinya. Gitu. Jadi bukan karena tabungnya meledak. Bukan tabung tapi meledak. Gas yang sudah terlanjur keluar terus terpercik api, ya namanya gas kok. Ya kan, gas untuk kepentingan membakar, dipercik api. Jadi. Ya harus jadi. Yang kedua juga, saat mungkin di TV-TV banyak yang udah menyaksikan saat kita goreng, lupa memadamkan, lalu pergi, tiba-tiba tempat kualinya percikan api. Itu jangan sekali-sekali untuk menyiram air. Oh gitu. Saat kita menyiram air itu akan meledak, dia besar. Dan dari sanalah bisa menyebabkan untuk kebakaran. Jalan satu-satunya harusnya pakai kain basah, harus ditutup. Yang penting jangan panik, harus sabar untuk menjalankannya gitu. Kesabaran itu yang susah tuh kan. Begitu ada api kita udah siram pakai air langsung gembung. Lebih banyak dari kasus penyebabnya apa Pak? Arus pendek atau kompor gas biasanya yang kami alami itu ya listrik yang terjadi listrik. Berarti memang sarannya adalah bagaimana membangun instalasi listrik yang memang sesuai dengan standarnya. Standarnya. Jadi nggak boleh, contohnya kecil tadi menggunakan untuk perangkat apa, kabel apa yang harus digunakan kan gitu. Ya betul. Nggak boleh juga melebihi beban. Listriknya seberapa kok kemudian digunakan bebannya terlalu tinggi, akhirnya kabel meleleh, panas, kemudian memercik dan seterusnya. Dan stud juga. Kadang satu rumah itu pasang misalnya nih 4 ampere nih, 4 ampere pasang stud dalam rumah tuh jatuh. Pemakaian dalam terlalu besar dan jadi tidak balance dengan stutnya. Jadi oleh pemiliknya itu stutnya dibesarkan lagi. Itu yang sangat bahaya. Itu salah tuh ya? Salah Pak, itu sangat benar salah. Karena di dalam ini wattnya udah masuk misalnya 6 watt 900 watt. Udah masuk 900 watt, stutnya selalu turun. Itu nggak boleh diganti stutnya. Karena kalau diganti stutnya ampernya lebih besar, daya pemutusnya itu agak kurang. Jadi di dalam rumah misalnya terjadi ada konslet, stutnya nggak bisa turun. Itulah ya penyebab kebakarannya. Padahal seharusnya ketika kelebihan beban dia harus putus. Ya harus putus. Ini mereka ganti stutnya agak besar, bebannya tidak putus. Itulah yang menyebabkan kebakaran. Gitu. Betul. Ya. Jadi solusinya kalau selain itu apa? Rumah saya sering jatuh, sering putus tuh. Harus TPLN minta tambah daya. Itu jalan satu-satunya. Atau ini Pak Hen, mengurangi perangkat di rumah. Mengurangi perangkatnya. Misalnya di rumah tuh AC terutama penyebab sering. Itu. Ya, misalnya misalnya di rumah tuh wattnya tinggi kayak AC, kayak kulkas. Ya, sebagian dimatikan dulu. Kita pakai yang penting dulu, apa yang kita mau pakaikan gitu. Kalau saya di rumah ini seringkali misalnya sudah keluar dari kamar, AC nggak dimatikan. Aku sering marah-marah kan. Matikan. Tapi selain itu juga karena aku nggak tahan AC Pak. Gitu ya. Jadi ya mungkin karena aku tidak cukup memiliki cadangan lemak seperti burung kutub kan. Jadi ketika ada AC kedinginan sekali ya. Selebihnya ya itu karena pemborosan kan, nggak ada orang kok dinyalakan AC. Itu sayang sekali. Yang penyebabnya itu stud. Ini satu lagi ada penyebabnya yang sangat riskan nih. Cas HP.
Itu pengecas HP setelah kita pakai itu harus dicabut. Oh, iya. Aku Dan- sering juga melakukan itu. Itu harus cabut, Pak. Udah Benar. tertancap terus begitu. Itu- walaupun nggak terhubung dengan HP harus cabut ya. Harus dicabut, Pak. Jangan nempel di Stop kontaknya. Aha. Beberapa bulan yang lalu kami pernah terjadi di Masuka. Mm-mm. Saat siang yang bikin terbakar itu colokan HP-nya mereka tidak cabut. Itu percikan api keluar di Masuka. Iya. Pertama, terus yang berapa bulan yang lalu di Gang Tugu Jam, Mm-mm. tempat cuci baju, Oh, laundry. laundry. Hmm. Colonnya juga dia ndak cabut. Ini Saat itu apa? Colokan apa? colokan Mesin kabel. cuci? Iya, mesin cuci. Oh. Colokan kabelnya. Jadi Dia tidak cabut. Kalau selesai nyuci Harus dicabut. Oh, iya. Bukan alat cuci dia, semua barang elektroniknya aja. Oh, iya, setelah iya. pakai kita harus cabut. Itu lebih aman, Pak. Mhm. Karena yang kami alami ini beberapa bulan yang lalu, ini colokan dari mesin cuci tidak dicabut, ini percikan api, habis terbakar, deknya udah habis. Untung di kiri kanan banyak warga yang lihat. Oh, Kalau tengah malam udah habis. selesai karena orang Selesai. tidur semua ya. 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 Pak, Hmm. di Sintang ini kan mungkin hidran itu enggak ada ya, hidran air. Ya. Kira-kira lo kalau terjadi TKP kebakaran, Kurang air. kira-kira yang sulit tuh untuk ngambil air tuh daerah mana lah kalau di Sintang nih ya? Kalau di Pasar Sungai Durian itu masih kami aman di bawah tanah itu kami udah pasang titik-titik hidran. Oh, asal Ada di Sungai Durian. Itu Emang airnya dari mana? airnya dari posko kami, Pak. Di posko Busera itu di bawah itu ada bak. Oh gitu. Bak itu sekitar ada 30.000 kubik. 30 30 meter liter air. 30.000 30.000 ya, liter. kurang lebih kalau mobil tangki yang kapasitas 7.000 itu bisa 8 kali isi. Wah, berarti 56 Malahan lebih dong. besar, Pak. Kalau 7 kali 8 56. Besar, Pak. 60.000 liter itu. Ya. Ya, kalau kami dari mesinnya kami ada full. Bila terjadi di Pasar Sungguhan ada kebakaran, mesin yang di posko kami langsung nyalakan. Hidan udah udah siap masuk air. Keren juga kok Itu, bisa. itu yang- sendiri ya? Ya, itu yang kami rancang sendiri. Keren juga ya. Ya, udah rancang sendiri. itu sampai sejauh mana? Enggak, itu hanya radius Sungai Durian, Pasar Sungai Durian aja. Oh. Sampai ke Polsek Kota, terus di pantai sampai di SDF, terus di Jalan MD Harinyo sampai di rukonya Dr. Sumanto, kurang lebih sampai di Tugu Bambu lah. Seputaran Tugu Bambu sampai ke Polsek Kota, di pantai, Ya. semua udah Dibangun Dibangun. kapan itu? Tahun kapan? sejak Busera dibentuk. Oh. Udah lama. Udah ada Kalau lama. nggak salah dulu kan PDAM pernah mau buat PDAM pernah dulu karena di Sintang tuh PDAM tidak jalan full 24 jam di bagian Iya, sini. dulunya. Mungkin kalau di Baning itu PLN udah jalan full 24 jam. Iya, banding sama Sungai Ringin udah. Ya, benar. Udah ada 24 jam di situ. Di Sintang belum ada di titik hidran, cuman kan di Pasar Sungai Durian Apa aja. ada rencana tuh nambah gitu Mas? Kami akan, cuman dana yang kami itu perlu banyak gitu. Perlu tambahan. Apa dari Perlu pemerintahnya sendiri? Iya, Dari pemerintah. Pak siapkan hidran kan Hmm. lumayan sensitif juga Ya, hidup ya. Ya. Sintang nih. Ya mudah-mudahan lah nanti kan. Mudah-mudahan pasti di bisa. masa mendatang. Saya mikirnya kalau kayak di apa ya, Aksaya gitu kan, atau Jalan Kelam, itu Ya. masih dekat air lah. Masih Kurang air mereka. Ya yang di ketinggian nggak ada air. Ya, nggak ada air. Itu gimana tuh kalau ada ini Apalagi gitu? situasi kayak gini musim kemarau ini, Ya. air sangat riskan. Ya. Kita di ekuator pulang banyak aspek lah ya. Ya, Jadi ya memang kita lebih menghimbau masyarakat untuk mencegah lah ya. Ya, untuk Ya itu mencegahnya. tadi. Ya memang sih namanya mencegah itu ya seperti Ya. ngurangi perangkat. Ya. Ya harus ini atau nambah daya. Ya, harus ya nambah memang daya. ada konsekuensi kan. ya, Bahwa ketika nambah daya nambah
anggaran. Ya, nama daerah anggaran. Daripada nanti enggak nambah anggaran dan akhirnya Malah selesai semua. selesai Ya. semua. Ya, terima kasih lah. Ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Oke. Pak Ahen dan kepada seluruh anggota Busera, terutama juga kepada Dr. Sumanto yang sudah mempunyai ide, utamanya mempunyai energi ya, energi kepekaan sosial yang tinggi itu tadi. Itu kalau nggak ada energi yang Ya, dahsyat benar. itu nggak mungkin nggak akan terbentuk Ya, lah ya. benar, tidak barang ada. ini, ya. Iya, Kalau nggak ada benar. energi yang dahsyat itu. Ya. Coba kalau misalnya kita bayangkan aja lah, nggak ada orang yang kemudian ini, bagaimana dia akan terpikir terbayang Ya. terbayang membuat hidran dari mana anggarannya, ya kan? Ya, Terus ya. beli mobil tangki Mobil dari mana, tangki, ya. beli perlengkapan dari mana dan seterusnya, perseragamnya, Ya. perlengkapan perorangan Ya. dari mana? Itu kalau nggak ada tekad. Ya, benar. Nah itu loh yang saya kagumi dari seorang Dr. Sumanto ya. Ya. Aku belum pernah ketemu orang. Ketemu ya. Mudah-mudahan nanti bisa jumpa lah. Saya bisa punya kebanggaan bertemu dengan orang baik, Ya. orang punya tekad tinggi, Iya. ingin berkontribusi Berkontribusi, ya. ya, memajukan Sintang, memajukan Indonesia. Itu yang saat ini kita perlukan, Pak Ahen ya. Ya, ya. Artinya sekali lagi bukan untuk bersaing untuk menjadi yang terbaik, tidak. Ya. Benar. Bahwa kita ternyata tidak bisa berdiri sendiri, Ya. tidak bisa hebat sendiri. Kalau tadi saya mengutip dari pernyataannya Pak Bupati, kan hari ini tadi 1 Maret 2021 beliau masuk kantor pertama ya, kali setelah resmi Ya. dilantik ya. Ya. Jadi we cannot stand alone. Oh, ya. Artinya apa? Ternyata Pak Bupati, Pak Jarod tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada wakilnya. Ya, wakilnya. Pak Sudianto. Pak Sudianto. Ya. Saya belum hafal. Terus beliau juga menyampaikan, saya dengan Pak Sudianto tidak bisa sendirian. Harus ada Bu Sekda juga. Oh, ternyata tidak bisa juga sendirian. Harus ada kepala OPD. Harus ada dukungan masyarakat dan seterusnya. Ternyata Pak Ahen hari ini memimpin sebuah organisasi, sebuah badan yang kemudian mengisi slot kosong lah, katakan begitu ya. Atau melengkapi atau memperbesar daya gitu. Kalau kan sudah ada Damkar nih, tapi diperbesar dayanya oleh Busera. Terima kasih Pak Ahen ya. Sama-sama Pak. Nanti saya akan closing yell ke sana, kamera sana. Nah, kemudian diakhiri kita ke kamera yang tengah. Humaniora gitu. Humaniora. Ya, humaniora. Kita bersama-sama. Tapi saya duluan ke sini. Let us keep humanize human with humanity. Humaniora. Humaniora.